Ya. Apalagi judulmu ini? Apa judul Mas Ari? Studi pengujian. Apa yang mau diuji? Yang diuji Pak ini adalah kita ingin mengetahui keserampakan dari PMT dan apa-apa saja jika PMT itu tidak serampak, apa yang terjadi pada gardu induk. Berapa PMT-nya di sana? Ada khusus di gardu induk Jeneponto Pak ada 4 Pak. 3 yang beroperasi, 1 yang jadi cadangan. Jadi yang mau diuji keserempakan keempatnya atau satu saja? Yang akan diuji Pak, yang kalau kebetulan yang akan diuji itu nanti salah satunya aja Pak. Yang mana yang karena dia dilakukan pemeliharaan berkala Pak. Jadi kalau kebetulan PMT A atau PMT B atau PMT C yang diuji, salah satunya saja yang diuji Pak. Nanti. Sudah tahu cara mengujinya? Untuk cara mengujinya Pak, di sana dia menggunakan alatnya yang ini bernama Breaker Analyzer jenis CBA 1000. Jadi dia pakai alat itu Pak. Untuk cara pengujiannya kita tidak diberitahu secara terang-terangan caranya Pak, karena hanya beberapa karyawan di sana yang bisa menggunakan itu Pak. Dan untuk di sini saya hanya mengumpulkan data hasil pengujiannya Pak begitu, dan apa-apa saja masalah yang terjadi pada saat pengujian, apa yang terjadi jika ada selisih waktu, apa yang terjadi jika PMT tidak serampak berjalan, kurang lebih seperti itu Pak. Berarti bukan Anda yang lakukan ya? Iya Pak, kita cuma bersama-sama untuk mengumpul data Pak. Kalau misalnya tidak dikasih ke datanya bagaimana? Sebelumnya saya sudah ke sana untuk observasi Pak, dan orang di sana welcome untuk memberikan data Pak. Kenapa Anda disingkang kita yang menguji? Karena alatnya itu Pak butuh training dan butuh pengetahuan khusus untuk menggunakan itu alatnya Pak. Ya, tapi secara teori Anda sudah punya gambaran enggak? Secara teori, Ya, prinsip kerja alat itu dan untuk apa menguji keserempakan. iya Pak. Untuk penggunaan alat Pak, kita diberitahu bagaimana cara untuk di mana ini harus dijumper, di mana ini harus dimasukkan alatnya. Cuma untuk pengoperasiannya saja yang kita yang tidak diberitahu. Untuk itu Pak, begitu Pak. Kan alatnya kan hanya kayak avometer, toh? Dia besar Pak, kayak box besar Pak dia alatnya. Ya, itu kan maksud saya prinsipnya itu kan hanya jarumnya itu apa, kalau misalnya dia digital kan hanya menunjukkan bahwa kalau serempak itu misalnya sekian milisekon kan. Iya Pak, dia alatnya kayak apa dia nanti Pak disambungkan ke komputer lagi Pak alatnya untuk pengoperasian, dan nanti tuh datanya akan muncul ke komputer Pak begitu. Ya, Alatnya banyak tombol Pak begitu, banyak putaran-putarannya. ya mestinya itu dengan penelitian ini kesempatan Anda untuk meminta supaya diajari di training melakukan pengujian, karena Iya Pak. namanya studi pengujian itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Iya Pak. Ya, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Iya Pak. Di sana pengujian keserempakan itu dilakukan secara periodik atau bagaimana? Secara periodik Pak. Setiap Dia dilakukan pengujian di sana Pak. Ada waktu-waktu tertentunya. ya Pihak dari setiap 1 bulan, 1 tahun. Untuk pengujian itu Pak tidak ada waktu yang pasti Pak, karena bisa jadi ada ketidakserampakan, bisa jadi ada gangguan. Berarti bukan periodik namanya itu. Ada yang periodiknya Pak, ada dua anunya Pak, ada yang periodik, ada juga pada saat terjadi gangguan Pak. Jadi kalau tidak ada gangguan itu dilakukan pemeliharaan secara periodik Pak, begitu.
Enggak, saya tidak tanya pemeliharaan, saya tanya pengujian. Di dalam pemeliharaan itu ada pengujian, Pak. Untuk apa kita ini tahu keserempakan PMT itu? Ditahu ini ditahu keserampakannya, Pak, agar tidak jadi kerusakan di alat-alat di gardu induk, karena jikalau open dari PMT ini tidak serempak, tidak kurang dari 10 milisecond, itu bisa mengakibatkan lonjakan daya yang mengakibatkan kerusakan di gardu induk, Pak. Itu kenapa harus dilakukan pengujian Ya, oke. keserampakan. Kalau Ya, begitu, kenapa cuma satu yang diuji? Kenapa karena dia tidak menguji ketiga-tiganya? karena Jangan pada saat sampai yang diuji justru itu yang tidak bermasalah. Yang bermasalah itu yang tidak diuji. dilakukan pengujian di sana, Pak, belum tentu ada kerusakan, Pak. Bisa jadi pengujian periodik, bisa jadi karena ada kerusakan, dan pada saat melakukan Ya, pengujian, ya, makanya saya bilang, karena belum tentu, misalnya Anda sudah tentukan bahwa PMTA ya, mau ya, dilakukan sebagai objek situ, tapi ternyata kan di PMTA itu tidak ada masalah. iya, Kenapa tidak tiga-tiganya diambil datanya? Kan bukan Anda yang lakukan kan, ya, hanya Pak. mengajukan data. Jadi kalau saran saya tiga-tiganya saja, Oh iya, Pak. bahkan cadangannya juga tidak apa-apa kita. Ya, bisa, Pak. Ya, kan bukan Anda yang melakukan pekerjaan itu kan, hanya mengambil data hasil pengujian sebelumnya kan. Iya, Pak. Iya. Jadi catat itu, Iya, diuji Pak. saja semua supaya data Anda lebih banyak, banyak banyak bisa kita lakukan analisis, deskripsi dan seterusnya kan. Iya, Pak. Iya. Jadi itu yang pertama ya. Iya, Pak. Kemudian ini latar belakangnya ini saya kira sudah lumayan ini. Iya, Pak. Ini dia wawancara siapa? Iya, Pak. Siapa yang wawancara? Saya, Pak, waktu observasi sebelum konsul, Pak. Wawancara oleh Ashari, begitu. Iya, Pak. Coba baca ini. Yang mana, Pak? Ini yang ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Oleh karyawan, Ashari? ya, Oleh Ashari atau oleh karyawan? oleh Ashari, Pak. Hmm? Kenapa di sini dikatakan oleh karyawan? Salah, Pak. Mau diperbaiki, Pak. Salah apa? Saya salah ketik, Pak. Salah ketik ya. Ya, Pak. Jadi yang wawancara Ashari ya, bukan Ya, karyawan. wawancara oleh saya kepada karyawan. Iya, berarti bukan oleh ya. Iya, Pak. Kemudian ini milidetik. Di bawah ada milisekon, yang mana mau digunakan? Ini milisekon Dari atau milidetik? dari bahasanya dia milisecond, Pak. Cuma saya bahasa Indonesia kan, Pak, jadi milidetik. Kan semua orang tahu milisekon itu milidetik. Iya, secara anunya sama aja, Pak. 10 milisekon itu sama dengan berapa detik? 10 milisecond. Pak, 10 milisekon sama dengan berapa detik? udah sempat bisa hitung, Pak. Masa Nanda itu perlu dihitung? Tidak perlu dihitung. Masa begitu butuh dihitung? 1 detik itu sama dengan berapa milidetik? Kan 1000 toh? Masa yang begitu mesti dihitung? Tidak ada harapan kondenser. Ini lagi ada juga milidetik. Jadi konsisten ya. Iya, Pak. Ya, sebaiknya menggunakan yang
yang baku milisekon itu ya lebih bagus itu. Iya Pak. Standar PLN berapa? Ini Pak di bawah 10 milisecond Pak. Karena saya ambil data dari jurnal PLN Pak dan buku panduannya. Terus ini kenapa ada 12 milisekon lagi ini? Mengalami kasus. Oh ini kasus selisih waktunya Pak. Pernah di bawah 12 milisecond Pak. Melebihi standar Pak. Ini salah satu kasusnya Pak. Nah, maksudnya ini yang pernah terjadi di Jeneponto begitu. Iya Pak. Ya makanya ditulis. Ini kan tidak ada mengatakan bahwa ini di Jeneponto. Baik Pak. Saya kira tadinya itu sebagai standar juga. Bukan. Bagaimana standar keserempakan? Kan tadi sudah ada standar, Pak. Sudah ada Iya, Pak. standar tadi. Standarnya berapa tadi? Di bawah 10 milisecond Pak. Terus kenapa mau jadi lagi rumusan masalah kalau sudah ditahu itu? Ya, ini kan sudah artinya tanpa penelitian ini kan sudah ditahu kan? Iya Pak. Nah, kalau sudah ditahu ngapain kita jadikan rumusan masalah? Ya, ini langsung saja nomor 2 ini. Bagaimana hasil pengujian? Ya, jadi nomor 2 nanti ini jawabannya tentu hasil pengujian semua PMT itu keempatnya, kemudian Anda membandingkan dengan standar itu, standar PLN kan, yang minimal 120, minimal 10 milisecond ya. Iya Pak. Ya, itu. Kemudian ini berapa besar nilai delta time? Apa maksudnya ini delta time? Delta Balik Kak. Apa itu maksudnya delta time? selisih waktunya Pak. Hah? Selisih waktunya Pak. Kenapa enggak langsung bilang selisih waktu? Bahasanya begitu Pak. Bahasa dari Ya, yang itu dari kan yang mau melakukan penelitian Anda. Iya Pak. Misalnya kalau saya tadi bertanya delta time, Anda mencari lagi, sempat saya lihat membaca lagi apa yang lain. Iya Pak. Tak boleh seperti itu kan. Dan tidak sempat baca tadi ini. Ini dari mana sumbernya ini? Wah, secara umum sistem Ada tenaga dari dikatakan dari 3 subsistem utama. datanya Pak saya ambil dari dikasih dari karyawan PLN-nya Pak, ada buku Tidak, pandu ini kan kajian pustaka. Ini sumbernya dari mana? secara umum dari Ya, internet Pak. ya Dari apa jurnal. namanya? Ini harus dicantumkan semua. Ada di daftar pustaka Pak. Iya, di sini kan tidak ada. Iya Pak. Ini siapa punya gambar ini? Blog. Ini saya ambil gambarnya dari jurnal juga Pak. Dari jurnal juga, ya. Kalau Iya. dari jurnal, tulis di sini sumbernya. Hah? Iya Pak. Sumber dari mana sumbernya? Atau langsung namanya dengan tahunnya. Iya Pak. Bukan gambar hasil gambarnya Sari kan? Iya Pak. Gambarnya orang dilihat. Iya Pak.
Kemudian PMT yang mau diteliti itu yang mana ini? Iya Pak, PMT yang itu Pak. Dari gardu maksudnya gardu distribusi kan? Iya Pak, dari gardu induk distribusi. Ini semua gambar-gambar ini harus ya, Ya, dicantumkan gambarnya. iya. Tidak Kemarin boleh kita saya ambil lampirkan ke daftar pustaka Pak. begitu saja ya. Iya Pak. Kemudian tadi itu yang tabel standar itu tidak dicantumkan di sini? Tabel standar Pak. Iya, yang surat keputusan tadi apa itu? Yang ini, standar PT PLN. Itu kan mestinya dicantumkan di sini kan? Tidak ada saya lihat. Iya Pak. Tambahkan itu ya. Kan itu sebagai acuan kita untuk melakukan analisis kan? Ya. Iya Pak, nanti saya tambahkan. Kemudian ini kerangka pikir. Apakah yang dimaksud dengan kerangka pikir? Yang Anda pahami kerangka pikir itu apakah? Kerangka pikir pokok dari anunya Pak, dari pokok dari proposal yang ini Pak. Anunya apa? Secara apa? Apa, lingkupan dari proposal ini Pak, kerangka pikirnya. Ya, kalau kita bicara lingkupan berarti jelas apa variabelnya, apa masalahnya, apa variabelnya, apa solusinya kan? Iya Pak. Ya. Sekarang kita lihat apa variabelnya di sini. Ada di setelahnya Pak. Enggak, ini yang gambar di sini. Ini kan kerangkanya. Iya, kalau di situ tidak ada Pak. Hah? Berarti bukan kerangka pikir yang baik. Iya Pak. Berarti ini diperbaiki ya. Jadi Baik Pak. kerangka pikir yang baik itu kan dari situ kita sudah tahu, oh ini judulnya kan tadi sudah jelas, Iya Pak. studi pengujian PMT ya. Iya, Pak. Menggunakan apa tadi itu? Apa? Menggunakan apa tadi studi pengujiannya? Menggunakan breaker analyzer seri CBA 1000. Iya. Dan ternyata itu tidak muncul di sini kan? Iya Pak, tidak saya cantumkan di Nah, kerangka pikir Pak. padahal itu kan itu penting karena itu adalah alat yang digunakan di dalam penelitian ini. Iya Pak. Nah, solusinya juga tidak kelihatan di sini. Ya, jadi ini kalau menurut saya ini kerangka pikirnya perlu diperbaiki. Baik Pak. Ya. Kemudian di metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Apa maksudnya itu? Kayak apa? Ini penggunaan metode deskriptif. Deskriptif. Dia kita melakukan penelitian Pak dengan melakukan dokumentasi Pak, untuk pengumpulan Masa? datanya Pak. Jadi kalau yang bukan deskriptif tidak melakukan dokumentasi, perlu kebelajaran dasar ini. Jangan hanya ya, ambil sana sini contoh punyanya orang, Anda sendiri tidak paham kan? Kemudian tempat dan waktu. Objek. Apa yang dimaksud dengan objek? Objek penelitian. Objek sesuatu yang akan diteliti Pak. Contohnya ini PMT-nya, objeknya yang akan diteliti Pak. Berarti objeknya adalah PMT kan? Iya, PMT dan breaker analyzer. PMT atau pengujian PMT? Ya, PMT atau pengujian PMT? pengujian PMT Pak.
pengujian keserengkapan PMT itu kan variabelnya kan. Iya. Nah, objeknya adalah PMT-nya. Kan begitu toh? Iya, Pak. Ini variabel. Apa variabelmu di sini? Variabel merupakan selisih waktu ya variabelnya. Iya, Pak. Oh, delta time-nya, Pak. Close, open dan close-nya. Masa begini variabelnya? Kemudian teknik pengumpulan data wawancara. Dan Siapa dokumentasi. wawancarai? Karyawan atau supervisor kalau bisa, Pak. Kalau bisa, kalau enggak bisa, Karyawannya, Pak. dokumentasi. Kayak dokumentasi contohnya kayak foto, pengumpulan data di lapangan. Observasi tidak dibutuhkan. Apa, Pak? Observasi. Tidak perlu Observasi. observasi. Maaf, Pak, enggak. Kenapa, Pak? Observasi, apakah pengumpulan data melalui observasi tidak perlu? Sudah saya lakukan observasi Pak sebelumnya. Enggak, nanti tidak perlu lagi. Masih perlu, Pak. Ya, kalau masih perlu masukkan juga Iya, Pak. sebagai teknik pengumpulan data. Siapa? Ya. Kemudian wawancara. Apakah masih perlu ditanyakan jenis PMT? Ada jenis-jenisnya PMT, Pak, ada beberapa jenis-jenisnya. Kalau saya lihat ini tabel 31 ini bukan lagi kisi-kisi ini ya. Ini sudah langsung instrumen ini. Iya, Pak. Kalau kisi-kisi itu kan belum berupa pertanyaan seperti ini. Iya, Pak. Kisi-kisi itu yang ada masih indikator. Dari beberapa indikator itu dan beberapa subindikator, baru misalnya indikator 1 berapa soal dan seterusnya, kan tidak seperti ini. Kemudian dokumentasi. Saya tidak melihat di dokumentasi ini kenapa banyak sekali dokumentasinya yang beda, dipisah-pisah. Ada dokumentasi anunya, Pak, dokumentasi dari Galwinduknya, ada dokumentasi untuk spesifikasinya, Pak, ada dokumentasi untuk pengujiannya juga. Ya. Ini kan di bawah sudah ada jenis PMT kan, makanya tadi saya bilang di atas tidak perlu lagi ditanyakan. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan karena memang sudah kita ada kan ini. Iya, Pak. Ini Tahu. contohnya, Pak. Oh, ini hanya contoh saja. Iya, Pak, bukan anunya, contoh dari PMT lain, Pak. Di informasi tentang PMT apa saja yang kita butuhkan? Informasi dari PMT, Pak, ini yang Ya. spesifikasinya, Pak. Ada jenisnya, ada mereknya, tipenya, dan seri-serinya. Kalau tahunnya enggak perlu, tahun pembuatannya. Sepertinya perlu, Pak. Terus Nanti kenapa enggak masuk di Indonesia ini? Nanti saya Tidak tambahkan. masuk di dalam daftar pertanyaan atau apa? Ya, atau Pak. di daftar checklist atau apa? Ya. Jadi perlu Anda pahami bahwa yang namanya instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Jadi semua informasi yang dibutuhkan, semua data yang mau diambil itu ditulis memang di sini, disiapkan. Mau tahu tentang tahun berapa pembuatan PMT, ya. Mau tahu PMTA misalnya, PMT1 berapa kali pengujian serempaknya, itu kan di sini kan tidak kelihatan itu. Anda langsung di tabel 34 ini hanya mau lihat hasil pengujiannya. Iya, Pak. Ya.
Nah, itu makanya ini instrumennya ini perlu dikembangkan ya. Baik, Pak. Kemudian ini yang delta time tadi ini ya. Iya, Pak, delta time, Pak. Time ini maksudnya. Ini per PMT, per periode atau diambil rata-ratanya? Per PMT, Pak. Nah, maksudnya kan PMT 1 misalnya berapa kali pengujian, 2 kali, 3 kali. Yang dikasih dihitung nanti itu ini per pengujian per PMT, Per pengujian, Pak. per pengujian ya. Ya, Ya, baru per PMT juga tentu nanti akan ada kesimpulan. ya, Pak. Ya. Sehingga detail data ini bukan hanya rumus ini, tetapi perlu juga nanti ada tabel kerja buat Anda, bagaimana hasil-hasil itu bisa dianalisis dengan baik. Tentu ditabulasi dulu kan. Ya, tidak langsung muncul seperti ini. Ya, Pak. Terakhir, ini daftar pustakanya ya saya kira sudah bagus ya. Cuma ini kayak ini SKDR. Ya, ini informasinya dari mana ini? Dari PLN, Pak. Ya, PLN ya. Iya, Pak. Kenapa double 2014-nya? Begitu di jurnalnya, Pak. Dari jurnal atau dari PLN? Dari anunya, Pak, bukan. Dari buku yang dikasih, Pak. Begitu anunya modelnya. Jadi Anda punya bukunya nih ya? Soft copy-nya, Pak. Ya, Anda punya soft copy-nya kan? Iya, Pak. Ya. Di soft copy-nya itu ada pengarangnya, tim penyusunnya? Eh, Belum sempat saya lihat, Pak. Kayaknya Belum sempat. kayaknya tidak ada, Pak. Lihat. Nah, itu. Kayaknya tertulis Sama itu saya. PT PLN Persero, Pak. Ya, biasanya kan kalau buku itu ada penyusunnya. Oh, Maksud iya, saya Pak. kalau ada penyusunnya ya jangan SKDR. Karena itu kalau kita menulis daftar pustaka, yang pertama itu adalah orangnya. Iya, Pak. SKDR kan bukan orang toh. Iya, Pak. Nah, SKDR itu produk yang dibuat. Tentu ada yang membuat. Misalnya tim PLN, tim apa. Nah, baru itu buku panduan SKDR apa dan seterusnya kan. Itu maksud saya. Iya, Pak. Sehingga saya di panduan itu kalau ya ini kan mestinya spasi 1 kan. Ini baru ada jaraknya begini kan. Ya, Oh, iya, Pak. tapi spasi 1. Iya, Pak. Nanti Atau saya kasih tahu. kalau panduannya sudah berubah dan seterusnya. Saya kira seperti itu saja dari saya. Ya. Saya kembalikan ke